Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Diasyani Nugraha, NRP 1519100000027. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang application layer. Nah, definisinya application layer atau layer 7 adalah lapisan paling atas baik di OSI maupun di TCP atau IP model. Aplikasi layer ini adalah lapisan yang menyediakan interface antara aplikasi yang digunakan untuk berkomunikasi dan jaringan yang mendasarinya di mana pesan akan dikirim. Protokol application layer digunakan untuk pertukaran data antara program yang berjalan pada source dan host tujuan. Ada banyak protokol application layer dan protokol terus dikembangkan. Application layer berada pada ujung protokol stack TCP or IP. Nah, application layer ini adalah kumpulan dari beberapa komponen software yang mengirim dan menerima informasi dari port TCP dan UDP. Beberapa komponen pada application layer hanya sebagai alat untuk pengumpul informasi konfigurasi network, dan beberapa lainnya boleh jadi adalah sebuah user interface atau application program interface API yang mendukung desktop operating environment. OSI dan TCP or IP model fungsi yang terkait dengan protokol aplikasi layer jaringan memungkinkan manusia untuk antarmuka dengan jaringan data yang mendasarinya. Ketika kita membuka web browser atau jendela instant messaging IM, aplikasi dimulai dan program ini dimasukkan ke dalam perangkat memori di mana ia dieksekusi. Setiap program yang dieksekusi dimuat pada perangkat yang disebut sebagai suatu proses. Dalam aplikasi layer ini ada dua bentuk program perangkat lunak atau proses yang menyediakan akses ke jaringan, yaitu aplikasi dan layanan. Aplikasi layer menggunakan protokol yang diimplementasikan dalam aplikasi dan layanan. Sedangkan aplikasi menyediakan orang dengan cara untuk membuat pesan, dan layanan application layer membentuk sebuah antarmuka untuk jaringan. Protokol menyediakan aturan dan format yang mengatur bagaimana data diperlakukan. Ketiga komponen ini dapat digunakan oleh program executable tunggal dan bahkan dapat menggunakan nama yang sama. Misalnya, ketika membahas telnet, kita bisa mengacu pada aplikasi, layanan, atau protokol. Lalu, apa sih fungsi dari application layer ini? Nah, berikut beberapa fungsi yang juga tugas utamanya dari application layer. Yang pertama, sebagai alat pengumpul informasi dan data yang dikirimkan melalui jaringan. Application layer ini merupakan lapisan atau layer yang berfungsi sebagai pengumpul keseluruhan informasi dan data yang diterima yang akan dikirim melalui sebuah jaringan. Ketika user akan menerima data sebagai receiver or recipient, maka aplikasi layer akan mengumpulkan seluruh data yang telah sampai untuk kemudian dimunculkan di dalam aplikasi tertentu. Begitu sebaliknya, ketika user akan mengirimkan data, maka aplikasi layer akan mengumpulkan keseluruhan data di dalam aplikasi tertentu, dan kemudian meneruskan data tersebut ke presentation layer untuk didefinisikan dan diproses lebih lanjut ke dalam jaringan. Nah, fungsi yang kedua sebagai user interface dalam menampilkan data dan informasi. Apa gunanya pendefinisian dan data penyajian yang dilakukan oleh layer presentation, namun user tidak dapat membaca dan melihat data tersebut. Karena itu, setelah presentation layer menyajikan data, aplikasi layer akan bekerja dalam menampilkan data yang tersaji tersebut di dalam sebuah user interface, sehingga data yang tersaji bisa dilihat dan diamati oleh usernya. Nah, selanjutnya, ada software dan perangkat yang bekerja pada application layer. Nah, aplikasi layer ini bekerja pada perangkat keras yang kita kenal sebagai komputer server atau komputer user. Tergantung proses yang sedang berlangsung. Komputer server atau user sebelumnya harus memiliki software atau perangkat lunak yang mendukung. Nah, lapisan atau layer application ini bekerja dengan bantuan software-software dan aplikasi tertentu. Software dan aplikasi ini adalah program yang terinstal dari dalam sebuah komputer, baik komputer penerima maupun pengirim. Beberapa program yang bekerja dengan menggunakan layer aplikasi tentunya sudah cukup akrab di telinga kita, seperti yang pertama email client, contohnya seperti Outlook, lalu ada web browser seperti Mozilla, Chrome, dan lain sebagainya. Lalu, kita benar-benar paham nih ada protokol yang bekerja pada layer application ini. Nah, yang pertama ada protokol DNS. Protokol pertama pada pekerja application layer adalah protokol DNS. Nah, DNS ini kepanjangan dari Domain Name System. Sesuai dengan namanya,
Protokol DNS ini merupakan salah satu protokol yang sangat penting dalam jaringan komputer, karena DNS ini membantu mendefinisikan IP address pada tiap-tiap komputer, sehingga semua komputer dapat saling terhubung satu sama lain menggunakan IP address. Yang kedua ada protokol HTTP. Nah, HTTP atau yang merupakan kependekan dari Hypertext Transfer Protocol merupakan salah satu protokol yang paling populer dan paling sering kita temui. HTTP merupakan protokol yang digunakan pada web browser untuk mengambil atau memanggil sebuah halaman atau situs website yang disusun menggunakan sistem HTML. HTTP merupakan protokol yang tersambung ke dalam WWW atau World Wide Web dan merupakan bagian penting dari protokol internet TCP or IP. Yang ketiga ada SMTP or POP3. Nah, ini merupakan salah satu protokol penting dalam berkirim surat elektronik atau yang biasa kita kenal dengan email. Seperti contoh yang tadi ya, aplikasi layer bekerja pada email client. Karena itu, protokol yang digunakan pada email client juga merupakan protokol yang bekerja pada application layer. Nah, SMTP sendiri merupakan kependekan dari Simple Transfer Protocol, sedangkan POP3 merupakan kependekan dari Post Office Protocol version 3. SMTP ini digunakan sebagai protokol yang membantu mengirimkan email ke dalam mail server, sedangkan POP3 merupakan protokol yang digunakan untuk mengambil dan membuka email yang terdapat di dalam mail server. Lalu yang keempat ada FTP. FTP merupakan kependekan dari File Transfer Protocol. Nah, ini protokol untuk melakukan pengiriman atau transferan data di dalam sebuah jaringan internet. Dengan menggunakan ini, user dapat mengirim file dan juga data ke komputer lain hanya dengan menggunakan aplikasi saja tanpa repot-repot menggunakan flash drive. Lalu ada DHCP. Nah, ini merupakan kependekan dari Dynamic Host Configuration Protocol. Nah, protokol ini digunakan membantu untuk melakukan konfigurasi terhadap alamat IP dari komputer Anda di dalam sebuah jaringan komputer. Lalu ada Telnet atau Telecommunication Network. Protokol yang banyak digunakan untuk melakukan akses jarak jauh terhadap suatu komputer. Nah, fungsinya berperan penting dalam sebuah jaringan komputer karena dapat menjalankan komputer dari jarak jauh tanpa perlu remote langsung ke tempat di mana komputer itu berasal. Nah, yang terakhir ada cara kerja. Nah, cara kerja dari application layer sendiri itu lebih mudah untuk dilakukan dibandingkan dengan mendefinisikan cara kerja dari lapisan atau layer lain di dalam jaringan. Pada dasarnya, aplikasi layer akan menerima perintah dari usernya dengan bantuan aplikasi atau software tertentu untuk mengirimkan suatu pesan atau data ke komputer lain. Begitupun sebaliknya, aplikasi layer akan menampilkan pesan atau data yang diterima oleh user dalam bentuk aplikasi atau software tertentu. Cara kerja di layer application sangat mudah untuk diamati dibandingkan cara kerja lainnya. Sekian pembahasan saya mengenai aplikasi layer. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.